اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allamal insana ma lam ya'lam. Para jemaah sekalian yang saya hormati, seperti biasa kita awali terlebih dahulu pengajian kita dengan membaca salawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raqaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه
في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan membahas sambungan dari pengajian pada minggu yang lalu, perilaku terlarang dan terpuji terhadap anak yatim. Perilaku terlarang terhadap anak yatim: satu, mengabaikan anak yatim dianggap mendustakan agama. Nah, itu yang pertama. Jadi mengabaikan anak yatim dianggap mendustakan agama, menyia-nyiakan anak yatim, tidak peduli dengan anak yatim, itu dianggap sebagai orang yang mendustakan agama. Dengan tegas Allah nyatakan hal ini dalam Al-Quran surah Al-Ma'un yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat 1 surah Al-Ma'un. Ayat yang keduanya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, itu ayatnya, ya. Jadi mengabaikan anak yatim, menyia-nyiakan anak yatim, tidak peduli dengan anak yatim, itu termasuk atau dianggap Allah sebagai orang yang mendustakan agama. Mendustakan agama di sini menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, yukadzibu biddin, yang mendustakan agama, yaitu maksudnya hari kiamat. Jadi tidak percaya kepada hari kiamat, mendustakan hari kiamat. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa orang yang mendustakan agama, mendustakan hari kiamat, maksudnya mengingkari hari kiamat, ialah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Kata yad'u
berarti mendorong dengan keras. Kata ini tidak harus diartikan terbatas pada dorongan fisik. Jadi yad'u mendorong. Jadi gambaran mendorong itu secara fisik dorong, ya. Tapi harus juga diartikan mencakup segala macam penganiayaan, gangguan, dan sikap tidak bersahabat terhadap anak yatim. Nah, itu maksudnya. Jadi yad'ul yatim, asal yad'u itu mendorong secara fisik. Ah, ini dorong. Tapi di sini pemahamannya adalah mencakup segala macam penganiayaan. Orang yang menganiaya anak yatim itu termasuk yad'ul yatim. Orang yang mengganggu anak yatim termasuk juga yad'ul yatim. Sikap tidak bersahabat terhadap anak yatim, mengabaikan anak yatim, tidak peduli dengan anak yatim, cuek dengan anak yatim, itu termasuk yad'ul yatim. Nah, maka orang seperti inilah dikatakan sebagai atau dianggap sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Maksudnya mengingkari terhadap hari kiamat. Disambung lagi ayat itu, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, termasuk juga orang yang mendustakan agama, mengingkari hari kiamat, tidak peduli dengan anak yatim, mengganggu anak yatim, mengabaikan anak yatim, dan juga orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Tidak mendorong memberi makan orang yang miskin. Itu Al-Ma'un ayat 3. Kalau tadi yad'u asal maknanya mendorong dengan keras, tetapi penafsirannya adalah mencakup segala macam penganiayaan, gangguan, dan sikap tidak bersahabat terhadap anak yatim. Di sini yahuddu wala yahuddu, dan tidak mendorong. Kata yahuddu mengisyaratkan bahwa mereka yang tidak memiliki kelebihan apapun tetap dituntut paling sedikit berperan sebagai penganjur pemberi pangan. Jadi ayat ini ya menyatakan orang yang tidak mendorong. Jadi orang yang tidak memiliki kelebihan apapun, tidak punya apa-apa, tetap dituntut. Jadi bukan kita memahami yang dituntut mendorong memberi makan orang miskin itu hanyalah orang-orang yang berado, yang mampu. Tapi orang yang tidak berado, ya, tidak memiliki kelebihan, itu tetap dituntut. Bagaimana caranya? Paling tidak dia berperan sebagai penganjur pemberi pangan. Nah, ya, menganjur, mendorong, memotivasi orang yang punya kelebihan, orang yang punya kemampuan untuk memberi makan orang
miskin. Kita tidak punya apa-apa, tapi kita berikan dorongan, berikan semangat, pokok saran macam-macam. Jadi berperan juga kita di situ. Ya. Nah, kalau kita tidak peduli juga, itu termasuk apa tadi? Yukadzibu biddin. Kepada orang yang mampu, nah dituntut peduli dengan anak yatim dan peduli juga terhadap orang-orang miskin. Begitulah ajaran sosial, ya, tenggang rasa persaudaraan dalam Islam itu. Kemudian, jadi yang pertama tadi itu sikap atau perilaku terlarang. Artinya kita tidak boleh cuek, tidak boleh mengabaikan anak-anak yatim. Yang kedua, memakan harta anak yatim termasuk dosa besar. Memakan harta anak yatim termasuk dosa besar. Jadi jangan keenak-enakan makan harta anak yatim. Tidak bakal dituntutnya anak yatimnya tak. Apa anak kecil? Apa kata saya dulu? Dipeloloi, dikelakari. Sudah diancam Tuhan itu. Termasuk kelompok dosa besar. Yang kan enakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 2. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa. Jadi dia sudah beranjak usia dewasa, sudah bisa berpikir dengan baik, dengan matang berpikirnya, ya. Sudah bisa ngurus diri sendiri. Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Kalau dia masih kecil, ya kita uruslah, kita peduli, kita urus, kita atur, jangan biarkan hartanya habis tak keruan-keruan. Tapi ketika dia sudah dewasa, beranjak dewasa, berikan, kembalikan. Wala ta'kulu wala tatabaddalul khabitha bit thayyib. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Innahu kana huban kabira. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. An-Nisa ayat 2. Jadi dilarang kita mencampur, menukar harta anak yatim dengan harta kita, yang baik dengan yang buruk. Kemudian kita dilarang juga makan harta anak yatim bersama harta kita. Jadi kalau bercampur itu campur aduk, nah maka kita makan hartanya, jadikan satu.
Jadi tak jelas lagi mana harta kita, mana harta anak yatim. Maka itu bagi yang pengasuh harta anak yatim tu, hartanya harus dijaga betul-betul, pisahkan, jangan dicampur, jangan sampai tercampur. Ini ancamannya yang dia anggap enteng. Ya, urusannya tu urusan dengan Tuhan. Kita tu biasa nganggap tu anak kecil, ya apalah, ya tak? Ayat ini ditujukan kepada para penerima amanat agar memelihara anak yatim dan hartanya. Jadi ayat ini sasarannya ditujukan kepada para penerima amanat. Boleh jadi penerima amanat itu warisnya, keluarga dekatnya, ya, kerabatnya, ataupun orang lain, tapi dia menerima amanat untuk memelihara anak yatim. Orang yang diserahi amanat untuk menjaga harta anak yatim haruslah memelihara harta tersebut dengan cara baik dan tidak boleh mencampur harta anak yatim dengan hartanya sendiri. Kenapa? Artinya lebih ekstra hati-hati, jangan sampai tercampur. Itu untuk menghindari dari dosa memakan harta anak yatim. Kan kalau dapat campur dah tahu lagi kita, ya, atau awak atau anak yatim. Tapi hati-hati di situ. Jadi ini isyarat ya, rambu-rambu kepada para penerima amanat agar memelihara anak yatim dan hartonya. Bagi yang tidak menerima amanat itu dah masalah, macam mana nak makannya, ya. Tapi kalau poin 1 tadi masuk, baik yang menerima amanat maupun yang tidak menerima amanat. Dekat rumah awak ada anak yatim, poidak bila, awak mampulah cuek bila 10 Muharram lah baru. Itu pun kumpul di langgar pula, pakai bagi amplop 10,000 cuma. Itu ya, tetangga anak yatim ingat tanggal 10 Muharram. Tak pula banyak, 10,000. Ketiga, ancaman bagi yang memakan harta anak yatim. Kalau tadi memakan harta anak yatim termasuk dosa besar, sekarang ancaman yang ketiga, ancaman bagi yang memakan harta anak yatim. Ini dia ancamannya. An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'iro. Itu dia, ya, ayat 10 surat An-Nisa. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, ya'kuluna, yang memakan, amwalal yatama, harta anak yatim, zulman, secara zalim. Kalau tidak secara zalim boleh. Itu ya, ini yang diancam, memakan harta anak yatim secara zalim. Secara wajar kita nguruskan hartonya, perlu biaya, kita tidak mampu, kita ambil dari situ. Boleh, ya, tapi seperlunya. Jangan menurutkan nafsu. Tapi kalau kita memang mampu, sudah, jangan dipakai harta anak yatim.
biayanya dari duit kita pribadi. Itu ikut kesempatan yang pula mumpung ada kaki lah besar dia kaki payah nak melolosnya awak ajak bertinju. Itu dak mikir dikit ya. Jadi ancamannya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naro, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya. Jadi sama dengan nelan api. Jadi makan harta anak yatim secara zalim itu samalah dengan kita ngenyangkan api dalam perut itu. Ya'kuluna fi butunihim naro, makan api. Awak makan nasi, awak makan api. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyalo-nyalo, masuk api neraka. Itu ancamannya. Ya jangan enak-enak. Ya. Aman. Karena tuntutan tak akan ada nuntut anak yatim dulu. Budak dah tahu di hal. Cabulah tu. Mula ya awak di jungkit-ungkit ini. Mana harta ayah aku dulu? Kau jual. Itu lagi kecil. Enak melolosnya. Jangan kena enakan melolok. Ingat ayat iko ancamannya tu. Ini ayat memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak berlaku adil dan zalim terhadap harta anak yatim yang ada dalam asuhannya. Jadi yang jadi pengasuh. Ya. Siapa yang ikut makan harta anak yatim secara zalim, yakni tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan Allah, maka seakan-akan memenuhi perutnya dengan api. Itu memenuhi perut, isi perut dengan api. Jadi dari ayat 10 surah Nisa ini ada 3 macam, ada 3 pesan moral untuk kita renungkan. Pertama, hati-hati dengan harta anak yatim. Itu pesan moral dari ayat 10 surah An-Nisa. Yang pertama, hati-hati terhadap harta anak yatim. Ya, jangan serampangan, jangan ceroboh, ekstra dikit, ekstra hati-hati. Yang kedua, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka pada hakikatnya dalam perut mereka api. Jadi makan harta anak yatim hakikatnya sama dengan melenat api dalam perut terus itu. Dan yang ketiga, bukan berarti Nabi melarang untuk mengurus anak yatim, tetapi yang paling penting adalah sifat amanah dan kejujuran diperlukan dalam mengurus anak-anak yatim tadi. Jadi dalam hal kita mengurus anak yatim, memelihara anak yatim, termasuk juga menjaga harta anak yatim, itu yang perlu ditanamkan dalam diri kita 2 macam, sifat amanat dan sifat jujur. Itulah kuncinya. Kalau yang kedua macam ini dibuang, amanat ganti dengan khianat, jujur diganti dengan dusta, bohong, itu tunggulah azabnya. Ya. Jadi berat cobaannya itu bagi pengasuh-pengasuh harta anak yatim, yang mengurus anak yatim itu. Sudah itu kita pindah lagi, perilaku terpuji terhadap anak yatim.
Jadi kalau perilaku terlarang itu tadi 3, mengabaikan, tidak menghiraukan anak yatim, tidak peduli, ya. Yang kedua, memakan harta anak yatim itu termasuk kelompok dosa besar. Dan ketiga, ancaman bagi yang memakan harta anak yatim, yaitu sama dengan mengisi api ke dalam perut. Nah, sekarang yang berikut, perilaku terpuji. Orang yang memuliakan anak yatim sebagai orang yang berbuat baik, beriman, benar dan bertakwa. Ya, orang yang memuliakan anak yatim, memperlakukan anak yatim dengan baik, mengasuh, mengurus hartanya dengan amanat dan jujur, itu sebagai orang yang berbuat baik, beriman dan benar dan bertakwa. Seperti ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, walakinnal birra, tetapi kebajikan itu, man amana billahi wal yaumil akhir, kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, wal malaikah, malaikat-malaikat, wal kitab, kitab-kitab, wan nabiyyin, dan nabi-nabi, wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang dicintainya, harta yang disayanginya, ala hubbihi zawil qurba, harta yang disayanginya itu, yang dicintainya itu diberikan kepada kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnas sabil, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, wasailin, peminta-minta, pengemis, ya, wafir riqab, dan untuk memerdekakan hamba, wa aqamas salata wa ataz zakah, melaksanakan, mendirikan salat dan menunaikan zakat, wal mupuna bi ahdihim idza ahadu, menepati janji apabila berjanji, wassabirina fil ba'sa'i wad dharra, sabar dalam kemelaratan dan penderitaan, wahinal ba's, dan pada masa peperangan, ulaikal ladzina sadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi memuliakan anak yatim, merawat anak yatim, mengurus anak yatim, termasuk orang-orang yang berbuat baik, orang yang beriman, orang yang benar, dan orang yang bertakwa. Jadi ayat ini ditutup wa ulaika humul muttaqun. Kalau kita cermati ayat ini dengan lengkap sampai akhirnya, ada 6 sifat dari ciri-ciri orang yang bertakwa dan berbuat kebajikan
termasuk di dalamnya menginfakkan harta kepada anak yatim. Jadi 6 ya, ayat ini menjelaskan 6 ciri secara lengkap, 6 macam, 6 sifat ciri orang yang bertakwa, orang yang berbuat kebajikan. 1, beriman kepada Allah. Jadi pertama, ciri orang bertakwa itu dia beriman dulu. Jadi kalau tidak beriman itu mana nak melahirkan orang bertakwa. Jadi syarat bertakwa itu beriman dulu. Nah, ya. Jadi 1, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi-nabi. Ini semuanya terhimpun dalam rukun iman. Nah, itu pangkalnya dulu. Jadi tidak boleh sekok baik kita beriman kepada Allah tapi kepada Rasul tidak. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi dengan malaikat tidak percaya, tidak lengkap juga, tidak terima. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, dengan kitab tidak percaya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, hari kiamat tidak percaya. Tidak mungkin. Lalu percaya pada Allah itu jelas ya, maka pertamanya imannya kepada Allah. Tapi kalau ada orang beriman kepada Allah tapi dengan Rasul dah ada ya. Jadi dengan Rasul itu dah percaya. Jadi apa yang disampaikan Nabi dah percaya. Yang penting yang disampaikan Allah. Yang nyampaikan dari Allah itu siapa? Rasul juga. Ada itu kelompok yang cuma percaya dengan Al-Quran tapi tidak percaya dengan hadis. Kalau tidak percaya dengan hadis, Al-Quran itu datangnya kepada kita, sampai kepada kita, siapa yang bawanya? Rasulullah. Kalau tidak percaya dengan hadis, langsung malaikat Jibril datangkan wahyu kepada kita jadi Nabi, bukan Nabi Muhammad. Nah kan, salah apa tu? Salah pemikiran, jadi salah paham. Di karang-karang dewek bela tu. Jadi dalam Islam pun macam-macam caranya penganut Islam itu, ngakal-ngakali. Ada pula ngaku jadi Nabi. Jadi ini wahyu langsung dari wahyu dari Jibril. Sudah tu tangkap polisi. Nabi tangkap polisi. Aduh, Indonesia paling hebat lah ya. Gampang be nak ngaku jadi Nabi itu. Kadang tu jago tinju, ngaku pula jadi Nabi. Ada tukang cukur, ngaku pula jadi Nabi. Untung pula di Ulu Gedong tak ada nak ngaku jadi Nabi. Jangan terfikir-fikir nak ngaku jadi Nabi. Apa potongan awak? Nabi Muhammad itu penutup para nabi, ya, khataman nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sudah. Jadi kalau ada setelah Nabi Muhammad orang yang memproklamasikan dirinya, memproklamirkan dirinya sebagai nabi, sebagai rasul, kita wajib tidak percaya. Biar dia katakan kamu masuk neraka, biarlah. Yang penting aku tidak ada percaya dengan kau sebagai rasul. Kenapa Nabi masalah penutup itu? Di Indonesia muncul nabi-nabi palsu. Untung bila sebuah siko tak ada. Asal saya belum pernah dengar dari kecil-kecil sampai lagi ni umur 70 sebuah siko ada nabi palsu. Ada mudah-mudahan ketiknya lah ya. Tapi kalau Indonesia banyak itu ngaku nerima wahyu dari Jibril,
Jakarta, Batino pula. Apa nama tu? Ha? Dah mati tak? Ngaku pula jadi Jibril. Banyak pula pengikutnya. Apa kata Kiai Zainuddin MZ? Hebat polisi di Jakarta kata dia. Kenyot tangkap maling, tapi yang ditangkap Jibril kata dia. Yang kedua, jadi rukun iman 6 itu tidak bisa dipangkas-pangkas. Ambil 5 be, sekok dak. Atau 4 be, tidak. Lengkap itu. Jelas dalam hadis Nabi disebutkan. Jangan diutak-atik. Kan ini padik pula banyak madik dewek ngutak-atik. Sampai cara ibadat dalam Islam pun diutak-atik pula menurut selera dia lah. Cara semayang menurut selera dia lah. Ya. Lah akhir zaman. Kedua, mengimpakkan hartanya kepada orang-orang yang dicintai, karib kerabat, anak-anak yatim, fakir miskin, orang musafir, hamba sahayo. Jadi kita punya harta, kelebihan harta, impakkan sebagiannya kepada siapa? Orang yang kita cintai, kerabat-kerabat. Harta yang kita sayangi, harta yang kita cintai, diimpakkan. Jangan harta yang tidak ada disayangi, yang dibuang-buang, itu baru diserahkan ke orang lain. Kau bela bagikan yang tidak ada elok lagi. Yang eloknya, yang kita sayangi, itu yang kita bagi. Kita tu kadang-kadang tidak ada tuju dia buat, bagi ke orang. Ya, musim duku, panen duku, dapat 2 karung, 3 karung. Apa rumah disortir dulu. Yang elok siko, yang tidak elok pecah kecil siko. Yang elok jual, yang sedekah tetangga. Kalau nak dapat pahala besar yang yang elok tadi kau dia bagikan, yang kita sayangi kau lah dibagikan. Atau kalau tak sortir campur aduk lah bagikan, tak apa. Kau sortir dulu. Kau jadikan duit, kau jadikan pahala. Kita tengok. Kau ada duit dapat pahala, wallahu alam. Sepeda nak makan ni mas pecah mudah. Yang pecah tu banyak pula campur tanah dengan semut. Siapa nak makan Bagi kambing nolak, bagi monyet menyebeh. Itu nak bagikan manusia. Jadi nak sedekah tu yang elok, yang kita sayang, itu kita bagi. Lan tanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun. Itu. Kalau nak pahala ganjarnya besar itu, kalau itu dapat pahala tidak, Allah alam lah tu. Ke siapa impaknya, pemberiannya itu? Ada yang kerabat karib, anak-anak yatim tadi masuk ya, karena pengajian kita fokus kepada anak yatim, fakir miskin. Ada baju anak sekolah SD lah, koyak dak muat kita anak, aku bagi daripada terkenyang aku bagi anak yatim belah. Beli kalah yang baru tu lah, koyak pula bekas anak awak lah setahun makan tu. Siko lob pe siko coba bacun calanuan kau sedang ambil lah kau. Lah koyak pula lah tipis. Belikan pasar itu sesegan doyan, namun impak jangan sesegan doyan. Yakin apa yang kita impakkan itu pasti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mana ada orang yang berimpak itu miskin, bangkrut, tak ketik dah, ya. Maka sahabat Nabi itu berebut-rebut berimpak. Fakir miskin, musafir, hamba sahaya. Yang ketiga, pesan moral sifat orang takwa di sini tadi, ayat tadi. Yang ketiga, mendirikan salat. Jadi di situ disebut dengan aqamas salah, bukan mengerjakan salat. Menunaikan zakat kalau dah sampai nisab haulnya, ya. Kalau dah impak. Jadi zakat itu impak wajib, sedekah wajib. Menepati janji. Dan keenam, sabar dalam masa kemelaratan, sabar dalam penderitaan, dan sabar pula dalam masa peperangan. Nah, jadi kalau kita lihat dari ayat yang panjang itu, berbuat baik kepada anak yatim termasuk perbuatan orang yang beriman, benar, terpuji, dan perilaku takwa. Yang kedua, suka memberi makan anak yatim tanpa pamrih termasuk perbuatan terpuji. Nah, ya, suka beri makan anak yatim tanpa pamrih, tidak ada udang sebalik batu. Itu termasuk perbuatan terpuji. Iko nak nyalek baru ngumpul anak yatim. 2024. Ya, bulan apa kalau gitu? Kini mulailah ngumpul anak yatim. Pemalam Jumaat, pemalam Minggu, basing lah. Senang ke lagi? Tembakan ke lagi? Kenal? Sudah? Lah kenal? Lupa anak yatim. Nah, ya kacau buatnya tu. Bukan itu. Jadi suka memberi makan anak yatim tanpa pamrih. Lillahi ta'ala. Tidak ada hubungnya dengan nyalek, tidak ada hubungnya dengan itu ini, dak. Pokoknya lillahi ta'ala, mengabdi, nyantuni, menyayangi, ini sebagai seruan perintah Allah Subhanahu. Aku laksanakan. Itu ada sibuk kumpul anak yatim. Udah dia kenal tak pilih, sudahlah selesai urusannya. Sumpah kalau ingat lagi anak yatim. Duduk 5 tahun, duduk 10 tahun pula, 2 kali, 2 periode, sekali dak lagi kumpul anak yatim. Nah, itu dia. Kenapa? Awal tadi. Tapi kalau motifnya tadi memang taqarrub kepada Allah, sayang kepada anak yatim, cinta kepada dia, bertambah kenal, bertambah duduk, bertambah kerap. Ya tak? Itu. Kalau tu dalam kepengen nak nyalek, mula kini tu bolehlah kumpul anak yatim. Tapi ingat, kalau kena lagi, jangan lupa terus panggil anak yatim tu. Itu dia. Kena tak kena. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. An-Nisa Al-Insan ayat 8 sampai 9. Itu ya. Al-Insan ayat 9 dan ayat 8 dan 9. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan yang disukainya, makanan yang enak-enak, yang dia suka, favorit dia, itu dibagikan. Ke mana? Ke siapa? Miskinan, kepada orang miskin.
wa yatiman, pada anak yatim, wa asiron, dan orang yang ditawan. Innama nut'imukum, sambil berkata dalam hatinya, innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu, liwajhillah, hanyalah karena mengharapkan ridho Allah. Muka tu kena 2024 pemilihan umum. Dah, kau kata pemilihan umum kau banyak yang buat baik. Ya. Banyak dekat ustaz, banyak dekat ulama, banyak dekat guru. Ngapa minta doa? Minta didoai. Kalau saya, Rabbana atina fid dunya hasanah, itulah doa. Sama-sama dia ngaminkan, awak dapat juga. Sudah tu tak ada lagi dekat guru, dekat ulama tu. Malah dimusuh pula ulama tu. Musuh pula guru tu. Boleh tak lagi. Innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi kamu makan itu semata-mata mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Ucap terima kasih tak nunggu dah terima kasih dari kamu. Itu orang yang ikhlas, tidak mengharap balasan dan terima kasih. Jadi ayat tersebut di atas menjelaskan orang-orang yang berbuat baik, memberikan makan kepada orang-orang yang dicintai, orang yang miskin, anak yatim, tawanan dengan ikhlas, tanpa pemberi hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Dan orang yang diberi makan, ikut utuk-utuk pula, terima kasih ini tidak, sumpah dia terima kasih dengan awak bukan main. Nyantu ni dia sumpah kalau terima kasih, itu dah ikhlas juga. Tiap bulan aku nyantun anak yatim tu, anak sianu tu, aku nyekolahnya. Kini itulah jadi dia, lah jadi sekolah dia S1, S2, S3, S4, S5, S berapa. Sumpah kalau ingat lagi dengan awak, itu angus. Jadi cerita lagi itu ngarap syukur, jazaan, syukuro, tak usah. Itu macam tu ibaratnya, jangan lagi toleh lantak lah. Itu dia ikhlas, penting itu ya. Itu nama, jangan bukan risiko ikhlas. Aku ikhlasnya itu, aku anak sianu tu, anak yatim tu, aku sekolahi SMP, SMA, MTS, Alia, kaki aku masuk UIN pula. Sudah tamat dia S1, S2, dapat S3, merotok sana kemari. Tuhan, aku main, aku dari kecil melawai dulu, bola kanyo sampai dapat doktor kini tu. Kini lah profesor pula. Dikit dah ingat lagi dengan aku. Hau lah tu, batal pahalonyo. Hati-hati ya, kalau buat baik itu jangan yang sekali-kali diingat, jangan disebut-sebut. Yang penting kapan kita buat baik, mintalah ya Allah terimalah kebaikan aku yang sudah aku laksanakan sama iko. Situ baik ngadunya, jangan cerita ke sana kemari pula. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, wa asyara bis sababa wal wusta wa farraja bainahuma syai'an, bahwa saya, kata Nabi, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim dengan baik akan berada di surga bagaikan dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Nabi tunjuk cengkok, jari telunjuk dengan tengah, besok di surga macam kau. Aku dengan orang yang mengurus memelihara anak yatim dekat tu. Lalu dia merenggangkan, sudah dekat, sudah tu lo direnggangkannya. Jadi itu
penghargaan kepada orang yang mengasuh, memelihara anak yatim. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara bis sababah wal wusta. Pengasuh anak yatim baik keluarganya sendiri maupun anak orang lain. Jadi pedulilah anak yatim itu keluarga kita ataupun orang lain, akan bersama aku di surga bagaikan jari telunjuk dan jari tengah, macam tadilah, cuma riwayatnya lagi dekat ya. Hadis yang ketiga, man dhamma yatiman baina abawaini muslimaini fi ta'amihi wa syarabihi hatta yastaghniya anhu wajabat lahul jannah. Siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di tengah dua orang tua yang muslim dalam makan dan minumnya sampai dia berkecukupan, maka orang itu pasti akan masuk surga. Itu kalau kita bagi makan, urus ya makannya ya. Siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di tengah dua orang tua yang muslim dalam makan dan minum sampai dia berkecukupan, sampai kenyang, maka orang itu pasti masuk surga. Riwayat Abu Ya'la dan At-Tabrani. Hadis yang ketiga ini, jamaah sekalian, siapa yang memberi makan anak yatim, menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim, akan dilunakkan hatinya dan dimurahkan kebutuhannya, dipenuhi hajatnya, dipenuhi kebutuhannya. Lagi siapa yang beri makan anak yatim, mengasuh anak yatim, mengurus anak yatim, peduli dengan anak yatim, hatinya menjadi lunak, tenang ya. Kebutuhan-kebutuhannya, hajat-hajatnya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapa datang kepada Nabi? Yasku qaswata qalbihi, ngeluh, hatinya keras macam batu, hatinya macam batu, keras. Ngeluh dia. Qala atuhibbu ayyalina qalbak. Jadi ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, hati aku patikan akhir kok keras. Keras maksud itu nasihat orang tak terima ya, tegur ajar orang tak ada masuk dalam hati. Pokoknya keras hati. Ibadat malas. Datang ke pengajian segan. Itu kau hati kau ya. Nasihat orang tua tak dengar, apalah. Adiklah saya kau, saya sekolah lah S1, ayah cuma SD, dah tamat pula kelas 5, bonti lah. Itu kau hati lah semua itu, melawan orang tua, melawan guru. Jadi kata Nabi, atuhibbu ayyalina qalbaka wa tadriku hajatak. Sukakah kamu jika hati kau menjadi lunak, lembut, kebutuhanmu dipenuhi Tuhan? Siapa tak nak? Tentu jawabannya nak ya. Tapi kalau nak itu kata Nabi, irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalinu qalbaka wa riku hajatak. Kalau itu kau lakukan, irhamil yatim. Apa dia yang pertama? Kasihanilah anak yatim, sayangi anak yatim. Wamsah ra'sahu, usap kepalanya, usap. Jangan nunggu 10 Muharram usapnya tu. Temu anak yatim, usap kepalanya, bagi amplop. Yang usap-usap tidak ni bagi kan. Anak tu dah nak dekat urat lagi. Siapa sudah ngusap ada amplop, dia nak dia. Kau ngusap-ngusap hanal lah.
dapatlah pahala ngusap ya. Dan beri makanlah dari makananmu. Wah, itu usap kepalanya, beri makan, beri santunan, niscaya hatimu akan lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hajat kita akan dipenuhi Tuhan, dikabulkan Tuhan, hati kita menjadi lembut, kebutuhan kita apa yang kita butuhkan dikabulkan Tuhan. Hadis riwayat At-Tabrani. Demikianlah pengajian kita malam hari ini tentang hal-hal yang terlarang dan terpuji ya terhadap anak yatim. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.